Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi dengan saya Alif Imran Muhammad dari The Consulting Business Consultant. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai alur dari SOP permintaan barang atau istilahnya alur untuk mengenai permintaan barang untuk proses pembelian ya. Harapannya ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua bagaimana sih langkah-langkah kalau kita melakukan permintaan barang ke purchasing. Langsung aja bahwa untuk terkait dengan langkah-langkahnya untuk mengetahui bagaimana sih SOP dari suatu permintaan barang pembelian. Jadi dimulai dari seperti yang digambar, ini adalah tampilan untuk kertas kerja SOP-nya yang mana ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua. Nantinya kalau misalkan mau membuat suatu SOP atau standar operating prosedurnya ya. Di sini ada nomor, ada tahapan kegiatan. Di sini subjeknya nanti yang terlibat adalah bagian helper, orang gudang, admin gudang, kepala gudang, purchasing, dan SPV purchasing ya. Jadi kita mulai tahapan kegiatannya. Yang pertama adalah dimulai, lalu selanjutnya ada kebutuhan barang di gudang. Jadi setelah dilakukan cek fisik dan dengan pembukuan bahwa ternyata stok yang ada di gudang ini tinggal menipis. Misalkan Bapak Ibu sudah menerapkan sistem buffer stock. Nah, waktunya untuk proses pembelian. Maka ini dilakukan oleh helper ya. Yang kedua nanti selanjutnya adalah admin gudang membuat permintaan barang, yang mana permintaan barangnya nanti ini dilakukan oleh si admin gudang. Nah, nanti permintaan barang ini diserahkan ke kepala gudang untuk diverifikasi permintaan barang. Di sini ada muncul decision namanya, atau ada dua kondisi. Kalau misalkan tidak setuju maka akan kembali ke proses sebelumnya. Kalau misalkan setuju maka kepala gudang harus tanda tangan bahwa permintaan barang ini disetujui dan diserahkan ke bagian purchasing. Setelah itu purchasing mengkomunikasikan dengan pihak vendornya. Jadi istilahnya purchasing ini menghubungi pihak vendor. Nah, terkait dengan menghubungi pihak vendor ini bisa dilakukan beberapa kebijakan, yang mana kalau misalkan Bapak Ibu atau perusahaan Bapak Ibu memberikan kebijakan bahwa minimal untuk vendor itu ada 3 ya, survei vendor itu ada 3, minimal ada 3, tujuannya untuk sebagai benchmark atau istilahnya membandingkan harga ya, supaya mungkin ada harga yang jauh lebih murah ya. Nah, dari hasil survei itu tadi, kalau misalkan udah ketemu ini vendor A ini ternyata lebih murah dibandingkan vendor-vendor yang lainnya, maka purchasing membuat PO di program, yang mana nanti PO ini dicetak dan diserahkan ke SPV purchasingnya. Jadi SPV purchasing nanti memverifikasi berdasarkan dari informasi harga ya. Kalaupun misalkan nanti tidak sesuai, nanti kembali ke proses sebelumnya. Kalau misalkan sudah sesuai, maka SPV purchasing ini menandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke pihak vendor ya, sebagai bukti lampiran bahwa akan dilakukan pemesanan ke pihak vendor tersebut berdasarkan dari hasil survei yang sudah disetujui oleh pihak SPV-nya. Nah, terkait dengan PO yang sudah dicetak oleh program dan juga permintaan barang ini diarsip oleh si purchasing dan akan dilanjutkan ke proses SOP penerimaan barang. Kurang lebih seperti itu untuk alur dari permintaan barang pembelian ya. Semoga ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua mengenai permintaannya atau alurnya, sehingga SOP ini bisa Bapak Ibu jalankan di lapangan atau istilahnya di operasional Bapak Ibu semua. Cuman ini kembali lagi kepada Bapak Ibu bisa menyesuaikan kondisi di lapangan. Kalaupun misalkan pengen lebih detail ya bisa ditambahkan lagi proses-proses kegiatannya yang sekiranya lebih efektif dijalankan, dan juga jangan lupa ada proses kontrolnya di sini yang mesti Bapak Ibu perhatikan ya, oke? Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.